Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa rasulihi wa qurratihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ علامة الدين محمد بن أحمد المحلي، الإمام العلامة بن أحمد بن أبو بكر السيوطي. ولجميع مشينا التي تكون في مقبرة السدوكي والتي تكون في مقبرة البتابة كعبد المجيد زوجاته وكأحمد وفجاد زوجاته وكعبد الحميد وزوجاته نيمته وكحزام عبد الحميد وكعمل عبد الحميد وطاهر بن عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن أحمد مابود زيدي وكجسني بن أسدها وكعبد الشريف بن عبد الله وكعبد الله بن مياه وكجسدي بن نعمة ولجميع المعاصص نقطة العلماء أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويميتنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan mentadabbur Al-Qur'an dalam kajian tafsir Jalalain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap umur kita, detik demi detik, menit demi menit, sampai jam, sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala semoga ridha terhadap umur kita dan Allah berkahi. Dan kita termasuk orang-orang yang saleh dan masleh. Dan perkumpulan kali ini semoga sebagai pelebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyampe kepada ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membahas tentang surah yang ada kaitannya dengan di depan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Inna Allah la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah memberikan contoh di situ tentang bagaimana kita untuk ditafakuri tentang yang namanya nyamuk. Tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah berikan perumpamaan, percontohan tiada lain agar manusia itu berpikir. Kita sudah berpikir itu, bahwasanya betapa besarnya nyamuk, dari nyamuk bisa menghidupkan beribu-ribu manusia. Mulai dia yang buat autan, buat baygon. Baygon saja banyak mereknya ya. Merek apa? Semprot. Ada yang semprot, ada yang liquid. Belum lagi yang kena DBD kemudian masuk rumah sakit, yang buat suntikannya, yang buat plastik infusnya, yang buat selangnya dan sebagainya.
belum ketika jenengan ngidupin baygon, atau kayak bukan hanya merek baygon kan? Ketika jenengan mau ngidupin, artinya ingin membunuh nyamuk saja. Kita itu ketika kita tafakuri bahwa betapa banyak Allah memberikan manfaat menghidupkan manusia di situ. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa amma madza fayaqulun ini wa amma alladziina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masalah. Kalau orang kafir yang mendapatkan permisalan ini, artinya yang mendengarkan permisalan ini adalah orang Islam, orang kafir, maka dia akan berkata, mau ngapain sih Allah sampai membuat contoh yang remeh-temeh begini? Masa Tuhan buat contoh tentang laba-laba? Masa Tuhan mengurusi tentang lalat? Masa Tuhan mengurusi tentang nyamuk? Apa nggak ada pekerjaan lain? Itu bagi orang yang kafir. Tapi wa amal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Tapi bagi orang yang mukmin itu akan mengatakan dan mereka akan percaya bahwa permisalan-permisalan itu semua hak dan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya terlewati saja, Pak, setiap permisalan-permisalan, percontohan-percontohan yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian kita tidak mengambil ibrah sama sekali, maka dipertanyakan kita keimanannya. Ya, sering saya katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di surah Yasin ada tentang intoqiyah dan sebagainya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Itu ceritakan banyak riwayat-riwayat di dalamnya itu. Jadi jangan hanya cuma membaca, tapi ditadaburi di dalam Al-Quran surah Yasin itu. Kemudian orang-orang yang dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang mendapatkan hidayah daripada permisalannya Allah, tapi juga banyak orang yang sesat dari permisalan-permisalan yang Allah berikan. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tidak akan tersesat kecuali itu orang fasik. Artinya orang yang tidak ingin taat kepada Allah walaupun dia Islam, tapi dia selalu melanggar syariatnya Allah, dia tidak akan mendapatkan yang namanya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita fasik, hati kita ini tertutup. Walaupun kebenaran ada di hadapan kita, potensi hidayah itu akan jauh daripada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Makanya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Makanya kemudian mereka ini orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar terhadap perjanjian-perjanjian yang telah mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini, Pak, ketika alastu bi rabbikum, ketika ditiup oleh Allah ruhnya, ada perjanjian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala, kemudian berkata begitu. Oh iya betul, engkau ini adalah Tuhanku ya Allah. Nah, artinya kita sebelum tiupan ruh, kita sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaifa takfuruna billah, kaifa takfuruna, kita lanjut. Kaifa takfuruna, kaifa, bagaimana, takfuruna, kalian kufur, takfuruna, kalian kufur, takfuruna, kalian kufur, takfuruna, kalian kufur, ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah,
bagaimana kalian kufur? Kaifa takfuruna, bagaimana kalian kufur? Kalau bahasa kitanya, gimana sih kalian kok bisa kufur? Ente itu bagaimana? Ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah. Di dalam lafaz ya ahla Makkah ini lebih umum, wahai penduduk Makkah. Di dalam notes di tafsir saya itu adalah orang yang kufur dari manusia, dari golongan manusia secara keseluruhan, sampai mulai dia ahli Makkah, artinya mulai terutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Jadi ya ahli Makkah ini umum. Sampai sekarang itu bagi orang yang kufur kepada Allah masuk kepada khitab ini, masuk kepada percakapan yang Allah lakukan saat ini. Ya ahla Makkah, kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa kufur? Kufur kepada apa yang telah Allah bawa, apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya, melalui para sahabatnya, melalui para tabi'innya, mulai para warasatul anbiya'nya, mulai para kiai-kiai dan ustad-ustadnya. Kaifa takfurun ya ahla Makkah. Jadi ahla Makkah ini luas, umum, mulai dari zaman Rasulullah. Karena surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Surah artinya turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Sehingga kenapa menggunakan ahla Makkah, ini menandakan mulai Rasulullah terutus sampai kepada hari kiamat. Terus, kaifa takfuruna, bagaimana kalian bisa kufur ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, billahi kepada Allah, billahi kepada Allah. Waqad kuntum amwata, waqad kuntum, waqad dan sungguh, waqad dan sungguh, waqad dan sungguh, kuntum kalian semua, kuntum kalian semua, kuntum kalian semua, amwatan yaitu orang yang mati, amwatan yaitu orang yang mati, amwatan yaitu orang yang mati, nutfan air mani, air mani, fil aslabi di dalam tulang punggung, fil aslabi di dalam tulang punggung. Bagaimana engkau bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan engkau adalah orang yang mati? Pada saat itu engkau adalah hanya setetes air mani yang terdapat di tulang bapakmu, di tulang bapakmu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan kuntum amwatan fa ahyakum, ini adalah amwatan fi aslabi abaikum. Jadi di dalam menafsirkan kuntum amwatan fa ahyakum itu, kita ini dalam keadaan mati di dalam tulang bapak kita. Kita ini belum jadi apa-apa, Pak. Kita ini belum terbuat apa-apa. Lam takunu syai'an hatta khalaqakum.
Kita ini belum jadi apa-apa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian. Summa yumitukum mautahul haq. Summa yumitukum mautatul haqqi. Jadi kalian ini dulunya belum apa-apa, masih setetes mani, malah lebih dari itu. Kalian itu sebelum jadi mani, kalian itu masih ada di seledri, masih ada di apa yang jengkol. Kalian itu masih belum apa-apa, masih kalian itu tanah. Kemudian fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Fil arwahami, di dalam rahim. Rahim itu peranakan. Fil arwahami, di dalam peranakan rahim. Ya, dari rahim itu miliknya ibu-ibu. Rahim peranakan. Wad dunya, dan di dunia. Jadi kita itu kuntum amwata, kalian itu dulu bukanlah siapa. Artinya ini sebenarnya kuntum ini mengatakan ketika berbicara kuntum, engkau yang sekarang ini, dulunya belum siapa, menunjukkan ini keadaan yang sekarang. Tapi kenapa menggunakan bahasa kuntum? Sehingga ini sebenarnya walaupun masa lampau bahasanya, tapi menunjukkan bahasa sekarang. Sehingga di dalam penafsirannya ditambahkan waqad kuntum. Waqad kuntum. Banyak sekali dalam bahasa Arab itu menggunakan bahasa lampau, tapi tujuannya adalah hari ini. Ada dulu itu ustadzah mempermasalahkan doa ketika mau buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika sumtu, telah puasa. Padahal sedang puasa, belum makan. Aftar tuh belum makan. Jadi sebenarnya ada bahasa-bahasa lampau. Kalau kata ustadzah itu, lah itu salah kaprah. Seharusnya makan dulu baru baca doa itu. Loh, ya kalau mengutip banyak ayat, dia pakai bahasa lampau, tapi ternyata maknanya adalah hal keadaan sekarang. Enggak, mungkin beda pendapat saja sama saya. Jadi kalau saya tetap berdoa sebelum makan, Allahumma laka sumtu ala rizkika aftartu. Apa lanjutnya? Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika. Ya lanjutkanlah yang panjang. Enggak sampai enggak makan-makan sampai isya. Ya enggak apa-apa. Tapi doa yang panjang maka permintaannya juga banyak, kalau diijabah ya mantap ya. Kemudian fahyakum, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali fil arhami, di dalam rahim peranakan, wad dunya, dan di dunia, binafhir ruhi, dengan tiupan ruh, binafhir ruhi, dengan tiupan ruh, fikum, di dalam diri kalian. Jadi sebenarnya Pak, di dalam diri kita ini sebelum jadi apa-apa, kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk yang namanya ditiupkan dulu. Makanya tahapan pertama itu namanya sperma. Ada namanya apa, sperma dan ovum. Ovum itu milik siapa Pak? Nah, ini adalah tiap apa, laki-laki dan perempuan, kemudian ditempatkan di dalam rahim, kata kita tadi adalah peranakan. Proses ini disebutkan dalam Al-Quran, summa ja'alnahu
nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Artinya kita memang air mani itu kemudian nembak. Kalau kita dulu itu lihat videonya Pak, kecil-kecil kayak apa itu di dalam kecebong yang buat katak itu Pak, cebong ya. Pudu. Kalau di dalam Upin Ipin pudu. Dan ini adalah sesuai dengan kedokteran yang terjadi, tuba, fallopi, dan kemudian embrio bergerak kepada rahim itu. Di dalam video-video yang kita tonton waktu kita SD SMP mungkin dulu. Kemudian setelah embrio bertemu dengan sperma, kemudian ada yang tahapan segumpal darah yang disebut dengan alaqah. Summa khalaqna nutfata alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Prosesnya itu Pak, panjang sekali prosesnya, sehingga jadi orang besar seperti jenengan ini. Cuma dua. Sebenarnya alaqah itu kalau di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang melekat, tapi kita sering mengartikan adalah segumpal darah, sehingga banyak perdebatan tentang alaqah ini. Dalam Al-Quran disebut segumpal darah, sebenarnya ada yang melekat. Kemudian tahapan ketiga, setelah menjadi segumpal darah, kemudian yang diceritakan Al-Quran, fakhalaqnal alaqata mudghah. Nah ini tahapan pertama, sperma, ovum, kemudian jadi segumpal darah, dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Ini sesuai dengan fase sumit dalam perkembangan janin, di mana tulang otot mulai terbentuk. Mulai otot sudah terbentuk. Ini tahapan ketiga. Nah, setelah terbentuk itu Pak, ini sudah tahapan keempat. Tahapan keempat ini yang namanya peniupan ruh. Di dalam kitab kita, binafkhir ruhi fikum, di dalam tiupan ruh di dalam diri kita. Melewati tahapan nufta, alaqah, mudghah pada sekitar usia 120 hari, sekitar 4 bulan, ruh ini kemudian ditiupkan ke dalam janin oleh malaikat. Inna ahadzakum yujma'u khalqah fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu fi dzalika alaqah misla dzalika summa yakunu fi dzalika mudghah misla dzalika summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat kepadanya, fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat itu meniupkan ruh padanya. Nah, kemudian ketika tiupan ruh di dalam diri kita itu ditakdirkan, termasuklah pada saat itu ditentukan takdir kita, rizki kita, ajal kita, amal kita, jodoh kita. Kalau takdir gimana Pak? Iya, ditiupkan saat itu. Kemudian setelah ruh itu ditiupkan, janin itu terus berkembang Pak, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulang dibentuk, kemudian dilapisi dengan daging sehingga menjadi bentuk manusia yang sempurna. Sebenarnya walaupun jenengan nggak ada alasan nambah kuping, nambah mulut, kalau sudah 4 bulan itu Pak,
Dia sudah sama Allah, sudah ditambahkan bentuk. Jangan alasan kepada istrinya, mau nambah kuping, takut kupingnya kurang satu, nambah tangan, gerigi, alasan. Salah. Itu memang tahapan kelima oleh Allah Subhanahu wa taala. Azumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami menjadikan makhluk itu terbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ini adalah akhirnya bayi lahir ke dunia dengan penetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjut. Kita bicara bayi ini dari tadi. Wal istifham, adapun istifham. Ini kan ada pertanyaan tadi, kaifa. Kaifa. Ada pertanyaan, kaifa takfuruna billah. Wal istifham, adapun istifham. Istifham yang tadi bertanya, bagaimana? Tadi istifham itu. Li ta'ajjubi, yaitu makna ta'ajjub. Ta'ajjub itu takjub. Tahu takjub kan, Pak? Wow. Heran ya, paling pasnya heran. Heran, takjub. Li ta'ajjubi bermakna takjub min kufrihim, dari kekufuran mereka ahli Mekkah. Ahli Mekkah sampai sekarang. Ahli Mekkah sampai sekarang, cuma di dalam sininya adalah ahli Mekkah. Ma'akiyamil burhani, beserta tegaknya dalil. Ma'akiyamil burhani, beserta tegaknya dalil. Beserta tegaknya dalil. Aulit taubihi, atau menegur, atau makna menegur. Jadi kaifah itu di samping maknanya adalah makna heran, juga maknanya adalah makna menegur. Hei, gimana sih kamu bisa kufur kepada Allah, sedangkan Dia yang menciptakan kamu sebelumnya bukan apa-apa, kemudian jadi apa-apa. Jadi orang seperti sekarang bisa cari duit, bisa membahagiakan anak. Jadi pertanyaan ini, kalau pertanyaan istifham itu tidak perlu jawaban, Pak. Tidak perlu jawaban. Dan di sini, di dalam pertanyaan di sini, takjub ini mengacu kepada ciptaan, bukan pada penciptanya. Takjubnya adalah, herannya adalah kepada ciptaannya, kepada sosok per individu yang tidak taat kepada Allah, yang ingkar kepada Allah. Bukan takjub, oh kok bisa Allah ciptakan seperti ini, gitu. Tapi kenapa orang yang seperti itu, yang sudah ada pembuktian luar biasa di hadapannya, kemudian dia masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini selain heran, ini merupakan teguran, sebagaimana teguran tadi ar-ra'du, seperti petir yang kita kaji sebelum-sebelumnya kan. Kemudian terus summa yumitukum, kemudian mewafatkan siapa Allah kum kepada kalian, summa yumitukum, kemudian mewafatkan siapa Allah kum kepada kalian, terus
Indan tihai ajalikum, ketika habis ajal kalian, ketika expired. Indan tihai ajalikum, ketika expired ajal kalian. Ngerti expired Pak Di? Pak Di? Ngerti expired? Habis waktunya. Game over. Ya monggo. Indan tihai ajalikum, ketika game over ajal kalian. Artinya indan tihai, ketika habis ajal kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kum terhadap kalian bil ba'si, di hari kebangkitan. Jadi kita itu kalau menurut Ibnu Abbas, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain. Allah Subhanahu wa taala mematikan, mewafatkan kita itu 2 kali, menghidupkan kita dua kali. Dari mana? Kita belum jadi apa-apa, masih ada di pete, masih ada di bawang, jengkol, itu Pak Adi itu. Makanya Pak Adi itu sukanya jengkol itu. Belum jadi apa-apa, itu dalam keadaan mati karena belum ada roh. Kemudian kita proses tadi itu yang 5, mulai dari proses tadi sperma ketemu ovum, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian kembali menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh sekitar umurnya 120 hari, atau sekitar kita kenal dalam hadisnya tadi 4 bulan. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh, dibentukkan daging, dibentukkan kuping, telinga, hidung yang mancung, mata yang murka, mata yang melak itu lebar, itu apa namanya itu? Belok. Diciptakan. Jadi jangan sampai alasan Pak Adi kalau lagi hamil istrinya setelah 4 bulan nambah tangan, nambah jari. Nengokin. Oh, ya, boleh. Silahkan ditengokin. Masih jalan gitu. Jadi nakap banget. Jadi memang di dalam tafsir itu dikatakan, kemudian kita lanjutkan, summa yumitukum indan tihai ajalikum summa yuhyikum bil bas summa ilaihi turja'un, kemudian ilaihi, kepada Allah turja'un, dikembalikan. Makanya di sini ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menggunakan turja'un, bukan raji'un. Kalau raji'un orang yang tapi turja'un, jenengan mau atau tidak mau, kalau sudah dikembalikan bisa kembali. Nggak mau ya Allah, saya nggak mau masuk. Nggak bisa. Dipulangin. Kalau sudah dipulangin, bahasa dipulangin itu Pak, ya itu nggak bisa nunda. Ternyata dunia, ternyata kuburan bukanlah milik kita. Kenapa? Karena kita bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yaumul ba'ts itu Pak, ini ada kebangkitan yaumul ba'ts itu setelah tiupan kedua. Ma bainan nafhataini arba'una sana. Ada yang mengatakan dalam hadis itu, di antara 2 tiupan itu Pak, di antara 2 tiupan itu jaraknya sekitar 40 tahun. Ya, dari sangkakala 1 40 tahun. Ngapain kalian itu di 40 tahun itu? Setelah dihancurkan, mau dibangkitkan lagi, jaraknya sekitar 40 tahun. Sangkakala kedua yang kemudian yang meniupkan adalah malaikat Israfil. Summa nufiqa fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan lagi sekala itu, maka seketika itu mereka bangkit dari kuburnya sambil melihat. Semua telanjang Pak, sudah Pak. Sebenarnya dalam durasi ini kita di dalam ulama itu berbeda-beda pendapat di dalam durasi. Tapi kalau di dalam hadisnya memang 40 tahun.
Kiamat hancur. Jarak dari dibangkitkannya lagi adalah 40 tahun. Jadi ketika dibangkitkan itu, Pak, setelah tiupan kedua, sebagian manusia itu tidak siap, Pak. Mereka itu seakan-akan seperti bangun daripada tidur. Qalu ya ghailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Aduhai, celaka kami ini. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya itu, Pak. Jadi kaget. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Kemudian setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah waktu yang sangat berapa. Di dalam firman-Nya Allah, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan, terus wa asyarnahum falam nughadir minhum ahadha. Iya, jadi pada hari kami menjalankan gunung-gunung, kamu akan melihat bumi itu menjadi datar, dan kami kumpulkan semua manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Artinya tetap di dalam pengawasan Allah Subhanahu. Dan di dalam durasi di padang mahsyar itu dikatakan fi yaumi kana miqdaru 50.000 sana. Jadi sekitar 50.000 tahun. Apain jenengan di padang mahsyar sampai 50.000 tahun? Tapi ini bagi orang kafir, Pak. Bagi orang kafir merasa 50.000 tahun. Belum lagi jenengan akan dihisab. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Bagi orang yang baik, maka dia akan diperiksa dengan mudah, Pak. Bagi yang munafik, bagi yang kafir, wawdi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Bagi orang yang munafik, yang kufur, mereka akan melihat dosa-dosa mereka dalam keadaan ketakutan. Makanya kita semoga Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada hisab-hisab yang berat. Amin ya rabbal. Makanya nanti, Pak, ketika masuk surga itu, ketika melewati Shiratul Mustaqim itu, fayamurru awwalukum kalbarki summa karrih summa qattair. Jadi nanti itu orang ketika melewati sirat itu, Pak, ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang berlari sesuai daripada amal mereka. Ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ilaihi turja'un, kemudian ilaihi turja'un, ilaihi kepada Allah turja'un, dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan summa. Summa ini, Pak, ada jarak dari kehidupan, dari mati pertama, kemudian kehidupan dihidupkan, kemudian dari dihidupkan dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Kalau sudah pakai summa, ini ada jarak. Beda kalau menggunakan fa. Fa itu tidak ada jarak. Kemudian terus turadduna ba'dal ba'si, turadduna, dikembalikan. Siapa ahlu Makkah ba'dal ba'si, setelah kebangkitan. Fayujazikum, kemudian membalas siapa Allah kum terhadap kalian, bi'amalikum, terhadap amal-amal kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan balas, Pak, setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Makanya kalau bisa, sibukkan kita ketika di dunia ini dengan kesibukan yang Allah ridhai. Makanya karena kita ingin yang Allah ridhai, jangan lupa setiap kegiatan yang bernilai ibadah
kita niatkan ingin beribadah, ingin mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara kita mengharapkan ridha Allah, malam hari ini kita bisa berkumpul dalam mentadabburi Al-Qur'an. Walaupun satu ayat ternyata sudah 40 menit. Enggak kerasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Kita akan lanjutkan di bulan depan, di minggu depan. Semoga sehat wal afiat, bisa berjumpa lagi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan terima kasih kepada Ketua Tanfidiyah sudah hadir di tempat kajian kita. Semoga beliau selalu sehat wal afiat. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.